nanti monggo. Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kici People, balik lagi di Unesa On Air. Kali ini sama Dani, masih sama Dani. Tadi sudah di-spill jam 10 tadi kan sudah ada Unesa On Air ya, sama Milani. Sudah di-spill hari ini itu ada Unesa On Air lagi sama salah satu prodi yang ada di Fakultas Teknik. Kemarin juga aku udah sempat spill sih, ini tuh salah satu prodi baru yang ada di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini ada di kampus Unesa 1 Ketintang, Surabaya. Nah, prodi baru ini kayaknya masih sedikit ya di Indonesia. Dan apalagi di Jawa Timur ya. Langsung aja deh sama prodi S1 Teknik Metalurgi ada Ibu Hana dan Ibu Haura. Nah, saya sama ibu-ibu metal kali ini. Apa sih itu metalurgi kan? Apa ya? Kan sangat rare gitu, Bu ya. Saya juga bangga juga Unesa akhirnya, loh ada metalurgi begitu, dan itu baru dibuka pendaftarannya tahun ini, betul nggih? Tahun ini. Tapi sudah dipersiapkan tahun lalu ya? Sudah siap dari Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu, oke baik. Nah kan penasaran tuh ilmu metalurgi itu ngapain? Metal itu band metal gitu, bukan ya kayaknya ya. Kita tanya aja langsung yuk. Jadi metalurgi itu apa sih Bu, dan kenapa sih ilmu ini penting untuk dipelajari saat ini? Oke, sebenarnya metalurgi, kenapa sih metalurgi itu menjadi penting? Dari namanya aja metal ya. Metal itu sebenarnya adalah logam, dalam bahasa Inggris logam ya. Metalurgi adalah proses pengolahannya. Jadi teman-teman yang akan belajar metalurgi itu akan belajar untuk mengolah logam dari yang dihasilkan di pertambangan, di eksplorasi, eksploitasi, kemudian dia berupa mineral. Nah kalau mau ngambil logamnya nih, kita nggak bisa tuh langsung pakai besi yang langsung dari kali di tanah gitu ya, dalam bentuk pasir besi, kita nggak bisa langsung pakai itu. Tapi kita harus naikkan kadarnya. Itu kerjaan siapa? Kerjaannya metalurgi. Nah bukan itu saja, metalurgi tadi juga mainannya. Kalau kita punya logam A, B, C, kita punya baja, kita punya aluminium, kita punya emas, sifatnya seperti misalnya di range 20 gitu. Kemudian saya butuh menaikkannya menjadi 60. Maka lagi-lagi itu mainannya orang metalurgi. Nah, atau sebaliknya saya punya 60, saya mau soften, saya mau lunakkan. Itu juga tugasnya orang metalurgi. Kemudian kalau misalnya ada perawatan di bidang logam apapun logamnya, itu juga tetap metalurgi. Oke, baik. Sebentar Ibu, biar lebih terdengar saya dekatkan mic-nya, monggo. Nah, nanti bisa diarahkan nggih. Gitu. Aman. Jadi tadi sudah di-spill ya, metalurgi itu ternyata adalah logam, ilmu logam begitu ya. Betul. Ilmu logam. Jadi all about logam ya. Bukan logam yang itu, maksudnya bukan plat M, bukan. Jadi metalurgi ini sama-sama M-nya memang, tapi ini khusus membahas tentang logam, bagaimana logam itu diolah, terus dipakai, dimodifikasi sifatnya, dirawat. Nah itu. Sampai perawatan. Sampai juga perawatannya ya? juga. Sampai recycle juga nggak? Sampai recycle juga. Oke. Sampai Nah, recycle juga. Terus kalau metalurgi di Indonesia posisinya tuh seperti apa sih? Untuk jurusan ya Pak ya, Ya. jurusan metalurgi. Jadi kalau metalurgi, kalau kita lihat berapa sih jumlah teknik metalurgi yang ada di Indonesia gitu ya. Betul. Di Indonesia itu kita masih terbatas sebenarnya. Kayak misalnya satu teknik metalurgi itu ada satu di ITB, kemudian ada di UI, kemudian ada di Untirta, lalu UPN Yogyakarta, kemudian ITS yang material metalurgi gitu. Nah, kemudian beberapa di universitas-universitas yang sifatnya swasta seperti Unjani, kemudian Habibie, kemudian ada lagi di Sulawesi satu lagi untuk mengakomodir kebutuhan nikel yang ada di Sulawesi. Jadi sekarang udah mulai tumbuh gitu. Udah mulai tumbuh ya, karena memang Indonesia kan kaya sekali ya kan hasil-hasil tambangnya itu, dan memang harus dieksplorasi ya, tapi juga tetap dijaga begitu kan. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang metalurgi di Indonesia ini kayaknya masih sedikit ya Bu ya, memang ya. Baru munculnya sekarang, baru nongolnya sekarang nih gitu kan. Nah, berarti
prospek kerjanya itu oke ya Bu ya? Atau gimana? Oke, gimana Bu? Gimana Bu? Oke, kalau dari pandangan kami dosen metalurgi, jadi untuk prospek kerjanya memang cukup luas ya, cukup luas karena di mana ada logam di situ ada kami, maksudnya orang metalurgi. Jadi prospek kerjanya juga nanti mungkin bisa di industri logam seperti Krakatau Steel, terus di mana lagi Bu kira-kira ya? Mulai dari manufakturnya, kemudian ekstraksinya juga bisa gitu. Oke, jadi memang banyak ya posisinya ya di metalurgi di Indonesia itu sendiri ya. Lalu berarti latar belakang dibukanya S1 Teknik Metalurgi di UNESA sendiri itu seperti apa Ibu? Oke, metalurgi UNESA gitu ya. Sejarahnya lah kita bicara tentang metalurgi UNESA. Kebetulan dosen-dosen dari metalurgi UNESA sendiri itu lahirnya itu dari teknik mesin. Jadi kalau kita potong dua itu tadi si metalurgi yang sebagiannya itu ikut teman-teman pertambangan, sebagiannya lagi ikut teman-teman mesin. Jadi untuk latar belakangnya kenapa kok metalurgi itu akhirnya dibutuhkan? Karena kita sadar bahwa ternyata dalam modifikasi sifat bahan itu sangat banyak hal yang perlu dibahas sendiri. Kemudian juga begitu juga dengan pertambangan. Pertambang tidak bisa selesai setelah dia ditambang dari lautnya atau dari landnya, dari bumi gitu ya. Nggak bisa langsung dipakai. Dikeruk dulu. Nah, untuk dipakai itu butuh ilmu lain. Maka disitulah muncul si metalurgi. Untuk mengolah tadi itu untuk ya. mengolah. Oke, jadi nggak langsung ujuk-ujuk dikeduk terus Iya, udah, langsung tidak, dipakai. nggak bisa, itu Nggak harus semua diolah ada dulu prosesnya. gitu. Iya. Dan itu semuanya bisa lewat metalurgi tadi itu ya, ilmunya, ilmu metal, ilmu logam tadi itu ya. Terus tadi sudah dijelaskan bahwa memang teknik metalurgi ini baru di UNESA, baru tahun ini dibuka, ada di 3 jalur. Apa aja itu SNBP, SNBT, dan SPMB. Dan jangan lupa bahwa ini kan pasti ada kuotanya ya. Nah, tanya aja nih ke A1, kuotanya berapa Ibu? Tahun ini? Kuotanya untuk tahun ini 90. Jadi, 90. Ada di SNBP ya. SNBP, sekarang ya, SNBP prestasi. SNBP-nya 30. 30. Terus yang ujian tulis itu apa namanya sekarang? SNBT, 30 betul. sama di jalur mandirinya juga 30. 30. Jadi rata. 90. Total 90 rata 30 ya semuanya. Dan teman-teman yang masih bingung nih SNBP mau daftar di mana dan pengen banget nih masuk di ilmu bahan atau pertambangan gitu ya, karena chance-nya kan bagus banget itu, prospek kerjanya tuh sangat cemerlang begitu ya, bisa jadi mantu idaman biasanya kayak gitu. Nah itu tuh bisa tuh kalian masuk di S1 Teknik Metalurgi UNESA. Nah perlu diketahui juga di UNESA tuh ada Golden SNBP. Iya Bu ya. Golden SNBP ini sudah dibuka, tapi persyaratannya kalian harus ngecek dulu nih di admisi.unesa.ac.id. Di situ udah jelas. Tapi akan aku spill syaratnya. Kalau Golden SNBP itu pertama kalian harus ikut nih SNBP 2026 dan harus memilih prodi di UNESA sebagai pilihan pertama. Ya, tidak boleh pilihan kedua, tidak boleh. Tidak boleh ditawar itu. Lalu memiliki prestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional dari lembaga yang kredibel ketika di SMA. Jadi kalau misal SMP tapi internasional Kak, nggak bisa, mohon maaf ya. Harus di SMA, masih kamu kelas 1, tapi itu katakan itu provinsi, nggak apa-apa, lampirkan saja. Dan bersedia untuk mengembangkan prestasi yang dimiliki selama kuliah di UNESA. Ya iyalah, masuk sudah. Oh iya, Golden SNBP itu kalian bebas UKT selama 8 semester. Masuk kalian malas-malasan, ya tidak boleh. Gak boleh kupu-kupu, harus berprestasi ya. Lalu jangan lupa nih, sudah siap semua tapi gak mau upload. Ya sulit, gak bisa. Harus upload data kalian di goldenticket.unesa.ac.id. Oke, kalau mau lebih lengkapnya bisa baca sendiri di admisi.unesa.ac.id. Mohon maaf, itu di pilihan Golden Ticket PMB UNESA. Nanti lengkap, di situ ada jadwalnya, ada persyaratannya dan ketentuan lainnya. Oke, balik lagi ke S1 Teknik Metalurgi UNESA. Oke, karena metalurgi ini ada nih di beberapa PTN dan PTS di Indonesia
yang menjadi keunggulan tersendiri di S1 Teknik Metalurgi UNESA apa, Ibu? Oke. Untuk S1 Teknik Metalurgi UNESA itu kita salah satu keunggulannya adalah kita menerapkan green metalurgi. Artinya bagaimana kita menekan penggunaan karbon pada saat kita melakukan ekstraksi di bidang metalurgi. Kemudian juga kita memikirkan bagaimana proses metalurgi tadi tidak zero discharge atau nol sampah lah. Sampahnya zero bagaimana waste. masuk seluruhnya ke dalam proses. Oke, memang sekarang udah waktunya itu ya. Kalau dulu saya tuh 3R, kalau sekarang namanya zero waste kalau nggak salah gitu ya. 3R kan, jadi ada reuse, recycle sama apa ya satu R-nya satu ya apa? Saya lupa. Nah itu ada 3R kalau dulu ya. Nah tapi yang pasti di sini perlu di garis bawahi adalah green metalurgi. Memang semuanya itu sekarang ekonomi hijau juga udah ada. Nah apalagi ini dekat sekali dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di Indonesia juga. Karena kan ya sumber daya alam kita sangat melimpah sekali, apalagi di pertambangan. Jadi kalau nggak boleh hanya eksplorasi saja, tapi harus dipikirkan juga tuh gimana tuh keberlanjutannya, sustainable-nya begitu. Dan itu juga masuk di SDGs berarti ya Bu? Iya, betul. Oke. SDGs itu ada 17, apa aja? Nah, lihatan di internet maksudnya gitu ya. Dicek aja. Nah, kalau di S1 Teknik Metalurgi sendiri itu ada fokusnya nggak ya Bu ya? Mungkin di keilmuannya. Ada ya Bu ya. Ada 3. Jadi ada fokus keilmuan kita tuh ada di metalurgi fisik, kemudian metalurgi ekstraksi, kemudian ada metalurgi manufaktur. Mungkin Bu Haura mau menjelaskan dulu tentang metalurgi fisik. Aduh Ibu, sepertinya kenapa Ibu Haura? Kenapa Ibu? Di-spill sedikit saja Bu, nggak usah satu SKS. Ya, jangan. Mungkin di di metalurgi manufaktur ya, sesuai nama bidang saya mungkin. Jadi itu adalah gabungan, maksudnya kalau dari namanya itu metalurgi manufaktur. Jadi manufaktur kan dari ini ya Bu ya, proses seperti proses gitu ya. Jadi gimana ya Bu? Namanya manufaktur ya. Berarti manufaktur. kita proses pembuatan produk gitu ya. Proses pembuatan produk yang berbasis logam, entah itu menggunakan pengelasan, pengecoran, metalurgi serbuk. Nah, itu mainnya di metalurgi manufaktur. Kemudian metalurgi fisik. Metalurgi fisik ya, sama seperti kita itu ada tubuhnya. Jadi dari tubuh kita ini itu ada yang bisa dimodifikasi, mau diperkuatkah, mau dilunakkankah, mau dilenturkankah, itu mainnya di metalurgi fisik. Kemudian ada metalurgi ekstraksi atau metalurgi proses. Nah, si proses ini urusannya adalah sama teman-teman pertambangan yang sudah selesai mengeruk gitu ya dari bumi gitu ya. Kemudian mau ngambil besinya aja, atau mau ngambil emasnya aja. Nah, itu kerjaannya sih metalurgi. Proses. Jadi memang banyak ya di metalurgi sendiri itu tidak hanya ya ilmu logam aja gitu. Terus semuanya itu dipelajari tapi bisa mendalami satu kekhususan tadi itu ya, manufaktur, fisik sama ekstraksi. Oke. Honestly aku tuh nggak paham sebenarnya guys ya, karena memang saya masyarakat biasa sipil, saya tidak tahu maksudnya, makanya banyak bertanya karena kalau nggak sesat di jalan kan gitu ya. Nah itu salah satu penjelasan dari S1 Teknik Metalurgi di UNESA. Sekali lagi aku ingetin bahwa sekali ini kita sedang ngobrolin prodi baru di UNESA yang dibuka di tahun ini. Meskipun masih baru tapi sudah kualitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan. Habis ini aku akan kulik-kulik juga apakah sudah terakreditasi, apakah dosen pengajarnya sudah ada atau seperti apa. Nah makanya stay tune di live ini. Terus kuotanya tahun ini tuh sudah dibuka, ada 90 di 3 jalur. Ada di SNBT, SNBP, dan SPMB. Oke, kita balik lagi ke S1 Teknik Metalurgi UNESA. Untuk akreditasi, tadi saya sudah spill sedikit. Itu sudah ada? Sudah. Terakreditasi baik oleh Lamtek. Oke, Lamtek. Jadi sudah aman ya. Karena banyak yang bertanya, Bu, kayak kalau prodi baru nanti nggak ada akreditasinya, nanti gimana?
jangan khawatir kawan, semua itu sudah terakreditasi, sudah diakreditasi. Jadi kalian kalau masuk tuh sudah ada akreditasinya dan itu diperbarui terus gitu loh guys. Jadi nggak mungkin gitu stagnan gitu, nggak boleh. Nanti dimarahin sama UNESA kalau kayak gitu ya. Jadi selalu diperbarui. Jadi jangan khawatir, yang mau kuliah di UNESA pasti akan dicek. Ada itu namanya Badan Penjaminan Mutu di UNESA, dan itu semua univ memang sudah ada dan semua fakultas tahu saya ada ya Bu ya. Nah jadi jangan khawatir, ada yang menjamin mutunya gitu. Jadi nggak angger ya Bu ya. Jadi pun kalau misalnya prodi baru itu teman-teman, saat kita awal membuka itu kita dinyatakan baik ketika kita sudah sesuai secara fasilitas atau laboratorium yang dipakai untuk metalurgi misalnya. Kemudian teman-teman S1 itu 4 tahun atau paling cepat 3 tahun. Nah, sementara kewajiban kami untuk mereakreditasi tadi atau meningkatkan akreditasi itu di waktu 2 tahun. Jadi dari penerimaan pertama. Artinya setelah teman-teman masuk ke metalurgi dan kemudian lulus, itu akreditasi tadi sudah insya Allah sudah meningkat. Nah tuh per 2 tahun, aku aja baru tahu. Jadi per 2 tahun sekali tuh pasti akan reakreditasi. Oke, tadi ada yang tanya tuh, prodi S1 metalurgi di kampus Ketintang kah Kak? Iya, di kampus UK sekarang namanya. Kemarin saya di-spill sama Prof. Mat Lazim. UK sekarang namanya Mbak. UNESA Ketintang. Begitu. Bukan United of Kingdom, UNESA Ketintang. Saya UK ngono ya. Oke. Ya di UNESA Ketintang kampus 1 ya. Dan di Fakultas Teknik. Oke. Enggak di fakultas lainnya, Fakultas Teknik. Begitu. Terus tadi untuk tenaga pengajar itu berapa Bu dosennya? Untuk saat ini kami punya tenaga pengajar yang termasuk di home base metalurgi itu ada 5 ya Bu ya. Ada 5, kemudian ada DTPS namanya atau dosen tetap program studi. Nah, dosen tetap program studi ini ada lagi 3 orang. Jadi ada 8 keseluruhan. Nah, ya begitulah. Oke, sudah ada 8. Jadi jangan khawatir, ada yang ngajar. jangan nanti kalau prodi baru nggak ada yang ngajar Kak. Ada lah pasti. Dan tadi juga sudah pas off air tadi kita udah sempet spill, Bu, ini yang ngajar banyak yang lulusan luar negeri. Iya Mbak, banyak yang lulusan luar negeri. Terus kemudian sudah lagi ada yang studi S3 ongoing, juga sudah ada yang doktoral juga begitu. Jadi apa ya, sudah pasti oke begitu ya. Jadi tidak usah diragukan lagi begitu. Lalu untuk mitra kerjasama Ibu, kan prodi baru nih, banyak yang tanya sudah mitra kerjasama sama siapa aja, karena nanti aku magang ada tempatnya enggak gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara kerjasama sama kita masih berproses, ya kita pasti punya mitra kerjasama yang kebidangannya adalah bidang metalurgi, terutama kalau yang dekat-dekat sini ya, Spindo, PAL, Pindad, itu adalah salah satu target kerjasama kita gitu kan ya. Kemudian juga kita punya hubungan dengan Bakri Steel, kemudian juga Posko, Krakatau Steel. Dan itu akan terus berkembang. Terus berkembang lah pasti, karena ya sekali lagi ini baru belum ada setahun ya Bu ya. Ini baru ceprot gitu loh ya, baru buka kan tahun ini 2026 Grass from the oven. Fresh from the oven. Nah, jadi pasti semuanya itu akan bertahap begitu nggih. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Hana bahwa mitra kerjasamanya ada banyak kok Mbak, dan mitra kerjasama itu juga bisa buat magang, betul ya. Betul. Nah, dan prospek lulusan nih sekarang saya tanya, kan kalau magang kan pasti akan biasanya apa ya, bisa jadi proyeksi karirku nanti akan seperti ini gitu-gitu. Nah itu seperti apa Bu di metalurgi? Oke, profil lulusan ya? Iya, profil lulusan. Profil lulusan dari teknik metalurgi itu bisa kita lihat dari apa sih yang kita pelajari di teknik metalurgi itu sendiri ya. Ya, yang terutama pasti karena dia teknik insinyur bidang metalurgi, insinyur dalam bidang engineering lah, engineer di bidang metalurgi. Kemudian juga perisat, kemudian teman-teman bisa bekerja di pertambangan, teman-teman bisa bekerja di Pertamina, kemudian juga bisa bekerja di perminyakan untuk instalasi yang membutuhkan perawatan terutama korosi.
Ya kalau kita bicara ya walaupun kita ngomongin yang lain gitu ya, misal perminyakan gitu. Perminyakan itu punya unsur-unsur kayak misalnya sulfur. Itu yang menyebabkan akhirnya berkarat lah. Itu tugasnya siapa ya? Biar dia tidak ada karatnya tadi ya, itu si metalurgi. Metalurgi. Yang mikirin itu metalurgi gitu ya. Padahal maksudnya kan kasarannya tuh ya orang kayak misal aku mau kerja di tambang. Ya ini udah rahasia umum pasti kan. Aku pengen kerja di lepas pantai, di tambang karena ya cuannya lebih besar ya gitu kan. Ya tapi kan resikonya juga high risk begitu sebenarnya ya. Nah, terus mereka proyeksinya berarti aku harus kuliah di pertambangan saja kah atau harus kuliah di langsung ke fokusannya tuh tidak ada yang condong ke metalurgi sebenarnya. Karena kayak saya sempat bilang kalau Bu metalurgi ini masih sedikit ya yang dipahami sama masyarakat. Nah, ternyata juga di sektor-sektor besar itu pun juga membutuhkan teknik metalurgi tadi. Karena banyak celah-celah yang bisa diisi seperti tadi itu ya. Ya sama kayak misalnya kalau sekarang kita lihat perkembangan di Indonesia ya tentang nikel aja. Nikel kenapa kok nikel ada di sebenarnya kalau kita lihat Indonesia secara keseluruhan, kalau misalnya Sulawesi kita bicara nikel akhirnya ada smelter nikel. Smelter nikel itu yang main sebagai engineer adalah salah satunya orang metalurgi. Kemudian kita bicara lagi ke Sumatera ada timah. PT Timah itu yang ngolah siapa? Orang metalurgi. Lanjut lagi ke utara, di situ kita ada aluminium di Inalum. Inalum itu siapa? Itu juga metalurgi. Lalu ke Papua ada apa? Ada emas, ada tembaga. Itu siapa? Metalurgi juga. Jadi memang sebenarnya banyak ini ya primadona sebenarnya ini ya gitu loh. Dan banyak diminati, tapi juga apakah kuliahnya sulit Ibu? Seperti apa sih Bu mata kuliahnya dan nanti perkuliahannya itu seperti apa? Perkuliahannya nggak sulit lah. Nggak sulit lah ya. Semua kan ada takarannya pasti kan Bu ya. Kan mata kuliahnya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri juga gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa ketika kuliah itu sudah terbekali nanti. Ya nanti nggak susah. Nggak susah. Intinya nggak susah. Kalau ada yang bilang mau belajar. Kalau mau belajar, itu yang pasti, yang penting ya Bu ya, harus mau belajar. Karena memang ya kuliah ya belajar guys. Mau nggak kayak di sinetron, enggak. Apalagi teknik. Waduh. Saya kan sempat dengar katanya kuliah di teknik itu IP-nya untuk 3 aja udah kayak Masya Allah gitu kan ya. 2 aja katanya wah gitu. Emang iya Bu? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Kalau kamu nggak pernah masuk ya bisa aja jeblok kayak gitu ya. Kalau nggak bisa masuk kayak gimana ya kan? Makanya harus masuk lah. Masa kuliah nggak masuk terus gimana printernya kan gitu. Dan tadi udah ngobrolin tentang mata kuliahnya berarti akan dibekali ya sesuai dengan kebutuhan industri begitu ya. Jadi teman-teman yang akan sudah lulus dari S1 Teknik Metalurgi UNESA ini pasti punya bekal yang cukup untuk bekerja di dunia industri, begitu ya. Oke, lalu backgroundnya Ibu, background mahasiswanya tuh harus IPA kah? Atau boleh nih dari seluruh jurusan begitu? Oke, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya trennya itu sebenarnya siapa saja boleh memilih apa aja gitu. Betul. Tapi kan kita pertimbangkan kembali sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau masuk di metalurgi, oke kita anggaplah kita coba spill dulu deh. Semester 1 tuh belajar apa ya? Semester 1 itu ada kimia, ada fisika, kemudian ada apalagi umum ya Bu ya, mata kuliah umum ya? Itu mata kuliah umum yang benar-benar diampu oleh teman-teman IPA pada saat SMA. Jadi mungkin saya tidak membatasi teman-teman dari jurusan lain untuk memilih metalurgi, tapi ya ada background khusus yang teman-teman harus berusaha 2 kali lipatnya nantinya kayak gitu ya. Jadi memang lebih diprioritaskan untuk teman-teman IPA. Oke, jadi memang prioritasnya adalah IPA ya guys. Soalnya kalau kalian ya bisa aja ya Bu ya. Tadi Bu Hana udah sempat ngomong kalau mau dari IPS misal atau mau dari yang lain, dari kayak SMK mungkin ada yang dari kesehatan mungkin atau dari multimedia seperti itu, mau masuk di metalurgi ya monggo, tapi harus mau belajar. Begitu ya. Karena memang
dasarnya IPA begitu ya. Tadi ini ada yang sempat bilang Bu, anak didiknya Ibu Hana D3 Teknik Mesin angkatan 2015. Kimia terapan. Cung, yang pernah diajar Bu Hana matkul kimia Siapa terapan. itu? Maru. Hai Maru, kamu di notis. Nama asli tadi dong. Gak tahu ya Bu ya, username-nya namanya Maru. Maru. Ya. Itu di notis sama Bu Hana. Apa ini? Oh, ini ada yang bilang, tadi saya bilang kalau di FT itu biasanya kan untuk dapat 3 katanya sulit. Tapi ini ada yang bilang, anakku prodi teknik industri di PTN bisa kok, IPK-nya 3,3 up setiap semester. Nah, jadi itu mitos kalau FT itu susah ya Bu ya. Nah, jadi tidak ada tuh. Dulu sempet ya, ini paling zaman saya ya Bu ya. Itu ada yang bilang, kalau masuk FT itu minimal itu kan biasanya 4 tahun. Iya 5 tahun, 6 tahun lah. Hah? Kok bisa kamu menentukan seperti itu? Ya enggak loh gitu ya. Enggak lah, semua itu kembali lagi ke diri masing-masing. Ya ngapain lama-lama ya Bu ya kuliah. Ya ini untuk saya juga, ngapain lama-lama. Gitu ya. Nah, daya tampung. Oke. Aku tadi ingetin lagi ya, Hesti mungkin baru gabung. Daya tampung metalurgi itu untuk SNBP 30. Tapi total kuotanya ada 90 gitu. Jadi kalau misal rezekinya belum di SNBP, masih ada SNBT 30. Masih belum nih SNBT, ada SPMB UNESA 30 gitu ya. Di SPMB itu banyak, ada yang jalur beasiswa dan non beasiswa ya atau reguler ya gitu ya. Reguler kayak gitu. Jadi jangan khawatir, jangan risau, banyak jalan menuju UNESA gitu. Nah, balik lagi kali ini kita masih bahas sama S1 Teknik Metalurgi yang baru buka di tahun 2026 ini. Kampusnya di mana? Kampusnya ada di UNESA Ketintang. Oke. Kuotanya ada berapa tahun ini? Ada 90 di 3 jalur. Bukan 90 per jalur loh ya. Mumet ya Bu ya, 90 per jalur. Banyak sekali itu. 90 dibagi 3. Rata, tidak ada kayak dominan mana enggak, rata. Nah, apakah ada persyaratan nih Bu kalau untuk masuk metalurgi? Persyaratan khusus? Ya. Kalau ya itu kan kita mengikuti aturan di SNBP, SNBT, sebenarnya tidak ada persyaratan yang benar-benar khusus orang metalurgi. Oke, berarti mungkin kalau kemarin kita ngobrol sama perawatan ya, mungkin karena kesehatan tuh ada tuh syarat tidak boleh buta warna. Oke. Nah, itu kan apakah ada syarat gitu? Secara kalau secara fakultas ya, di fakultas teknik itu wajib tidak boleh buta warna, itu wajib. Itu satu aja. Oke. Jadi memang salah satu syaratnya juga itu ya. Iya. Oke. Tapi tidak ada portofolio, tidak ada ya. portofolio. Tidak ada ya. Jadi memang syaratnya umum saja, teman-teman. Default, settingan default, tapi persaingannya ketat itu kalau di FT itu saya tahu dari dulu, Masya Allah. Terus apalagi ini? Alhamdulillah anak Bapak masuk UNESA. Oke. Sebentar, saya mau nanggepin Hesti. Untuk kedokteran UNESA spesialisnya kemana Kak? Maksudnya spesialis, kalau kedokteran UNESA profesi dokter ada. Pendidikan profesi dokter ada. Tapi kalau spesialis saya kurang tahu. Kayaknya masih belum ada. Tapi pendidikan profesi dokter ada. Tapi kalau tanya kedokteran UNESA tuh specialty-nya apa adalah kedokteran olahraga. Itu. Penciriannya seperti itu. Oke. Nah, tadi kedokteran nih, kalau di metalurgi aku ingetin bahwa di sini keunggulannya adalah green metalurgi. Green metalurgi itu berarti yang lebih sehat gitu ya Bu ya. Lebih sehat. Lebih sehat ya untuk pengolahan bahannya tadi itu. Jadi zero waste untuk sustainable-nya itu biar lebih lebih ramah lingkungan begitu. Jadi ya kita tidak hanya mengeksplorasi tapi juga membenahi begitu. Oke. Bisnis digital sebentar ya. Aku tadi baca bisnis digital kemarin sudah ada tuh S2-nya. Kalau S1-nya belum. Nanti mungkin ya. Mungkin teman-teman ada yang mau request prodinya apa yang mau ada di UNESA On Air nih ya. Bisa aja komen di kolom komentar. Yang banyak nanti akan kami sampaikan ke core prodinya bahwa Bapak, Ibu banyak yang minta nih untuk on air di UNESA On Air gitu ya. Oke, jangan lupa tap layarnya ya guys supaya nanti banyak yang nonton nih dan banyak yang teredukasi tentang
S1 Teknik Metalurgi UNESA yang baru buka di tahun 2026 ini. Oke, balik lagi ke Ibu Hana dan Ibu Haura. Tadi sudah di-spill, mitranya sudah ada. Terus kemudian magang juga udah nggak bingung. Akreditasinya sudah ada. Terus apalagi tadi ya, di-spill juga mata kuliahnya seperti apa. Tapi mata kuliah unggulannya apa Bu? Ya salah satunya keberlanjutan. Metalurgi keberlanjutan. Jadi di mana metalurgi tadi memikirkan ya itu tadi di zero discharge, kemudian penggunaan karbon yang lebih rendah. Artinya apa sih penggunaan karbon lebih rendah ini? Misalnya sekarang orang-orang atau Indonesia secara umum masih menggunakan batu bara untuk melakukan ekstraksi biji besi gitu ya, biji besi. Padahal besi itu salah satu unggulannya, produk unggulannya Indonesia gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah mulai beralih, nggak hanya si karbon saja atau si batu bara saja, tapi bagaimana caranya si karbon tadi digeser oleh hidrogen itu salah satunya. Nah itu juga akan dipelajari dalam metalurgi berkelanjutan. Dan itu juga akan masuk di dalam hidrometalurgi, pirometalurgi, elektrometalurgi. Ya kemudian pengelasan, pengecoran metalurgi kayak gitu. Gitu ya, berarti kalau saya tadi dengar ada pengelasan, pengecoran, berarti hampir-hampir kayak kan tadi kayak ada itu sipil, terus mesinnya juga ada, kelistrikan juga ada ya Bu? Iya betul. Berarti semua aspek dipelajari? Sebenarnya gini, kalau kita bicara metalurgi las dan metalurgi yang dipakai di mesin itu akan berbeda. Kalau metalurgi yang dipakai di mesin, teman-teman akan belajar apa aja sih proses pengelasannya, GMAW, GTAW, SMAW, bagaimana prosesnya, mau pakai elektroda yang seperti apa. Nah, kalau metalurgi itu dia mempertimbangkan variabel yang dipakai pada saat melakukan pengelasan tanpa merusak sifat dasar si logam. Misalnya sifat dasarnya adalah, saya mau 40, mau tetap 40 pasca pengelasan. Yang sebenarnya kalau ada ekspos panas, ekspos penambahan bahan itu pasti akan berubah. Bagaimana caranya itu diminimalisir? Nah itu mainannya orang. Aku sedikit aja paham sedikit. Tapi jadi kebayang gitu ya, belajarnya seperti apa. Kalau orang yang emang seneng ya, pasti emang ya seneng ya Bu ya, gitu. Nanti ada PKL-nya juga kan? PKL atau KL, magang? magang. Sama ya Bu, magang dan PKL tuh? Iya, masuknya di MBKM kan. Masuknya di berdampak kalau sekarang ya. Oke. Bu, ini bisa bebas skripsi juga nggak di S1 Metalurgi? Of course, itu sama ya dengan UNESA ya. Lu bisa ya? Bebas skripsi itu asalkan bisa terrekognisi ininya ya, jurnal ilmiahnya. Kalau teman-teman bisa menghasilkan jurnal ilmiah setara Sinta 4 selama proses pembelajaran di atas semester 4, maka teman-teman bisa diakui sebagai tugas akhir. Atau kalau misalnya teman-teman punya prestasi selama perkuliahan juara 1 nasional, itu juga bisa direkognisi sebagai tugas akhir. Waduh, jadi banyak sekali ya untuk bisa lulus tepat waktu. Saya garis bawahi tepat waktu begitu, dan tanpa skripsi juga bisa di UNESA ini ya guys. Jadi apa ya, kalau ada yang kayak takut gitu kan, ada yang takut duluan kan, nanti skripsinya gimana, nanti aku harus gimana, kan kadang ada yang overthinking seperti itu. Ibu jangan khawatir, banyak jalan untuk bisa bebas skripsi. Kemarin juga ada yang lolos PIMNAS kayak gitu-gitu tuh. Ya bisa ini apa namanya terkonversi gitu loh Bu, jadi itu tugas akhirnya. Jadi ya udah dia tinggal leha-leha begitu. Yang penting aktif. Tadi udah disampaikan sama Ibu Hana, kalau ada prestasi skala nasional maupun internasional juga bisa. Nah Bu, kalau misal ada yang tanya prestasinya ini harus akademik aja atau non akademik, dipertimbangkan nggak di S1 Metalurgi? Prestasi yang untuk dikonversi menjadi skripsi ini maksudnya? Untuk masuk ini, untuk masuk yang di SNBP, kan SNBP. prestasi nih. Sebenarnya lebih ke ya akademik sih ya. Akademik ya. Kalau non akademik misal dari olahraga mungkin dia atlet atau mungkin itu bisa ya. Boleh. Seni mungkin tapi yang tingkatnya udah internasional begitu. Itu Tahfidz Quran. Bisa ya, 30 juz bukan juz 30. Ya. Berbeda ya, itu berbeda loh gitu. Itu masih bisa ya? Masih bisa. Karena memang UNESA itu juga membuka jalur prestasi, olahraga, disabilitas, terus kemudian seni, dan tahfidz Quran itu tadi 30 juz itu bisa.
kalau nggak salah kemarin tuh juga ada yang kayak 5 juz atau berapa juz itu Iya. bisa dipertimbangkan ya. Karena memang kalau 30 juz Masya Allah sekali ya gitu. Saya juga wow keren sekali ya. Kalau saya juz 30 mungkin ya gitu. Itu aja kayak megap-megap gitu. Nah, ini karena mungkin karena baru ya. Fasilitasnya udah bagus nggak sih Bu? Oke. Labnya atau apa ya praktikumnya nanti akan resource sharing sama perusahaan atau mungkin Ya. sama industri atau seperti Salah satunya mungkin yang pertama ya resource sharing pertama kali ya internal dulu. Ya. Seperti yang di teknik mesin, kemudian kita juga gabung dengan pertambangan, di sipil juga, kemudian juga di MIPA. Lalu pun kita kan punya kerjasama ya tadi ya, kerjasama dengan industri yang berada di Surabaya yang bisa mendukung praktikum kita ya pasti menjadi salah satu resource sharing yang akan bisa kita lakukan bersama. Oke, jadi yang kayak fasilitas tadi aman. Aman banget karena sudah sudah difasilitasi begitu ya, sudah ada dan itu juga resource sharingnya di internal gitu Ya. juga ya. Dan eksternal juga ada Bu. Mungkin mau spill sedikit. Boleh. Ya, mau silakan. spill sedikit. Jadi ceritanya tahun lalu kami ketika membuat ya si metalurgi ini, kami juga diminta untuk mengajukan proposal untuk pengadaan laboratorium. Nah, pengadaan laboratorium baru kami ini sudah ada sebagian yang di-approve. Jadi untuk semester 1, semester 2 insya Allah aman lah untuk si laboratorium di awal. Oke, berarti kedepannya tuh akan dibangun baru. Ya, akan dibangun baru. Ini salah satu benefit kamu menjadi pionir. Jadi mahasiswa pertama, angkatan pertama di metalurgi, kabeh seanyar. Gres kamu yang merasakan. Nanti kalau kamu punya ada tingkatmu kan bekasmu. Biasanya gitu ya Bu ya gitu. Jadi ini kamu baru yang pertama yang mencoba begitu ya. Tadi ada yang tanya, please akreditasi tadi aku ketinggalan. Mele ya tadi sudah di-spill bahwa akreditasinya sudah ada baik dari Lamtek gitu. Jadi sudah aman ya guys. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Sudah ada akreditasinya dan setiap 2 tahun sekali tadi juga sudah di-spill Akan bahwa ada akan ada reakreditasi. Jadi bisa aja kamu lulus tuh berubah tuh akreditasinya. Jadi lebih oke begitu. Nah, terus ada lagi tadi. Oh, kalau perawat UNESA fasilitasnya gimana? By the way, keperawatan itu ada di UNESA Lidah ya, di kampus UNESA 2 di Lidah Wetan Surabaya. Di situ ada Fakultas Kedokteran. Nah, di situ tuh ada S1 keperawatan. Dan kalau fasilitasnya sudah lengkap sih, kan karena memang sudah bernaung di FK ya. Tadi juga, kemarin juga sempat saya ada ingat-ingat sedikit sudah ada rumah sakitnya Ibnu Sina kalau nggak salah Gresik dan mana ya? Surabaya juga kalau nggak salah. Kalau rumah sakit pendidikannya UNESA seingatku itu adalah di BDH begitu. Kalau ada yang tanya, mungkin kalau mau review lagi ada di official UNESA ya, di YouTube-nya S1 Keperawatan kemarin sudah sempat on air di UNESA on air gitu. Kita kali ini on air bareng S1 Metalurgi atau S1 Teknik Metalurgi UNESA di Ketintang. Nah, itu baru buka nih tahun ini di 3 jalur, semua jalur sudah dibuka. Jadi ada di SNBP, SNBT dan SPMB. Kuotanya berapa? Ada 90. Mungkin ada yang belum baru join ya. Kuotanya berapa untuk S1 Teknik Metalurgi? Ada 90 guys. Dan setauku untuk S1 Teknik Metalurgi atau Metalurgi di Jawa Timur tuh baru 2 ya Bu ya. PTN. Jawa Timur Yang ya. PTN. Yang PTN baru 2. Baru Baru 2. ITS dan ya UNESA. Nah, ITS dan UNESA. Kalau ITS itu Material metalurgi. Material metalurgi. Jadi lebih luas cakupannya. Lebih luas. Kalau ini udah difokuskan ke teknik metalurgi dan tadi penciriannya adalah keunggulannya adalah green metalurgi. Oke. Green metalurgi itu intinya lebih sehat gitu loh guys, lebih ramah lingkungan. Kedepannya akan seperti itu, sustainable-nya akan lebih terjaga. Gitu. Nah, tadi juga sudah sempat di-spill sama Ibu Hana, sama Ibu Haura juga tentang prospek kerjanya. Prospek kerjanya tadi tuh bisa di beberapa perusahaan ya Bu ya, negeri maupun swasta. Kayaknya banyak swasta ya Bu ya, kalau swasta ya. Setahu saya kan yang intinya berdekatan dengan tambang, logam. Dan sebenarnya apakah hanya berkutat di situ Bu? Apa ada scoop lain yang mungkin kayak orang kayak nggak nyangka di situ ada? Misalnya pembuatan baterai itu juga metalurgi. Kemudian
pen alat-alat kesehatan, Alkes, oke. alat kesehatan yang dia logam itu juga metalurgi. Oke. Kemudian ring jantung. Kemudian ada ya teman-teman mungkin tahu kacamata yang dia bisa dilipat tapi kemudian dia bisa mekar lagi. betul. Mekar lagi itu namanya shape memory alloy. Nah, itu juga metalurgi salah satunya di bidang risetnya. Bidang risetnya. Jadi tidak hanya apa ya? Saya tuh langsung mikir teknik metalurgi langsung nggak helm nang tambang di luar Jawa kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi berdekatan dengan kalau lapang gitu. Kalau kita bilang di luar Jawa nggak selalu di luar Nggak selalu. Jawa. Karena kalau kita lihat di Gresik banyak banget gitu Oh kan. iya, Gresik benar, banyak benar, banget di Sidoarjo, Spindo di Sidoarjo Oh ya iya, itu Spindo. banyak sekali Oh sih. iya ya, Spindo di itu Gresik pipa ya Bu ya? Iya, pipa. pipa. Oke, oke. Gitu. Ini Inka. Inka juga Inka masuk. juga bisa ya untuk gerbong kereta. Ya, gerbong kereta, rel. Kemarin juga kita tuh dapat permintaan dari Inka untuk melakukan pelatihan di Inka itu terkait bagaimana memodifikasi sifat dari si rel tadi. Itu mungkin juga teman-teman dari metalurgi nanti juga bisa magang di sana atau seperti itu. Oke, jadi memang wah sudah ready to go. Jadi sebenarnya banyak sekali cakupannya dan tidak usah khawatir bahwa nanti akan kekurangan tempat magang ya Bu ya. Iya. Karena memang sudah dipetakan pasti ya. Dan teman-teman ini bisa memilih kefokusan tadi itu ya. Iya. Di tiga Konsentrasinya ada 3. tiga konsentrasi tadi. Tapi akan dipelajari semua atau akan diarahkan begitu? Jadi seperti ini, di awal mungkin kita mempelajari keseluruhan secara umum metalurgi ya, metalurgi. Kemudian ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan inilah yang nantinya akan mengkonsentrasikan teman-teman. Gitu. Ya, kalau yang teman-teman yang berminat untuk mengolah sifat material, maka masuk di metalurgi fisik. Oke. Ya. Fisik. Kalau yang saya lebih tertarik untuk pengen ngambil emas nih di dalam cebakan tertentu gitu ya, atau saya mau memperkaya si besi ini mau saya kuatkan lagi gitu ya dengan penambahan alloying elemen gitu ya, berarti proses kayak gitu kan. Oke. Saya mau assembly, mau ngecor, mau ngelas gitu, maka mainnya di Manufaktur. Oke, jadi memang sudah kalian sudah diberi tempat untuk bermain, nanti wahananya ada 3 gitu ya. Tadi ada metalurgi fisik, manufaktur sama proses ekstraksi. Ya, ekstraksi atau proses itu bisa dua-duanya. Oh, begitu. Jadi memang tapi dasarnya juga diajarin semua ya, Bu ya. Iya, Tapi dasarnya sama. kekhususannya Nanti Ada lagi. kuliah. Gelarnya nanti ST. ST ya, tetap ya, sarjana teknik gitu. Dan tadi prospek kerja di Indonesia banyak ya Bu ya? Banyak banget. Banyak dan tidak hanya, tadi aku udah bilang apakah harus di luar Jawa? Tidak. Di Jawa juga ada, karena kan mungkin ada yang terbatas. Ya banyak Bu yang tidak mau merantau mungkin ya gitu ya gitu. Nah itu ada tuh dari tadi udah spill di Gresik, di Sidoarjo, di mana lagi ya Bu ya? Baik, Surabaya sendiri juga ada. Surabaya juga loh ada perkotaan. Oh, oke. Jadi tidak selalu harus mengkedok ya Bu ya? Enggak ya. Karena memang metalurgi itu kan yang mengolah ya, bukan yang mengedok, bukan. Itu metalurgi ya itu. Oke, baik. Tadi sudah di-spill sedikit, kalian juga bisa kerjanya itu di pemerintahan maupun non pemerintahan, di swasta ya gitu ya. Tadi udah di-spill ada di Inka, tadi juga ada kerjasamanya. Terus tadi juga ada modifikasi rel ya Bu ya. Iya, itu salah. Tapi relnya diapain Bu? Maksudnya? Jadi rel itu kan dia punya bahan tertentu ya. Bahannya misalnya baja A itu kalau mau diperkeras misalnya atau mau dikuatkan, maka diapakan gitu. Dipanaskankah dia atau diapain? Oh, begitu. Jadi memang Prosesnya seperti apa? banyak ya. Jadi kan karena kontur daerah masing-masing di Indonesia juga berbeda ya. Jadi memang gak serta-merta logam itu ya segitu logam gitu ya. Bisa aja daerah sini butuh seperti ini, butuh penyesuaian, dan di situ metalurgi yang masuk. Wah, celahnya begitu ternyata. Tadi mata kuliah juga udah di-spill. Ini mau tak ingetin lagi teman-teman yang baru gabung, S1 Teknik Metalurgi itu baru buka di tahun ini, di tahun 2026 di 3 jalur. Akreditasinya sudah ada, dosennya tadi sudah di-spill ada 8. Ada 8. Nah, terus kemudian sudah bekerja sama dengan banyak mitra. Nah, maupun swasta maupun pemerintahan tadi itu ya. Terus kalau dari menurut Ibu nih, prospek metalurgi di Indonesia tuh akan meningkat kebutuhannya
atau bagaimana? Oke, kalau misalnya kita lihat salah satu latar belakang kenapa metalurgi itu dibuka ya karena memang terlihat bahwa prospek kebutuhan engineer di bidang metalurgi itu akan terus meningkat, terutama sekarang tuh terjadi transformasi dari kendaraan yang BBM menjadi kendaraan listrik. Itu salah satunya baterai. Nah, baterai itu kita gak cuma bicara si baterai, assembly si baterainya aja, tapi mulai dari yang dipakai di baterai itu apa aja? Ada litium, ada nikel. Nah, itu di pertambangan dia menyediakan dari buminya. Ya, kemudian yang ngolah ya metalurgi lagi. Nah, dan kalau kita bicara alat transportasi saja, si mobil aja lah, mobil di Indonesia yang jumlah manusianya sebegitu banyaknya gitu ya, itu kan ada banyak ya kebutuhan. Kalau memang transformasi itu terjadi, maka kita butuh engineer metalurgi tidak hanya di bidang pembuatan baterainya, tapi juga di bidang ekstraktifnya, manufaktur si assembly peralatan mobil-mobilnya segala macam. Nah itu otomatis akan juga. Kita butuh lebih banyak lagi engineer metalurgi. Iya tadi karena memang metalurgi ini mencakup semua ya, mengolah terus mengekstrak tadi juga dan melihara juga melihara gitu juga, ya. Jadi sudah ada barangnya dipelihara juga bagaimana biar ini lebih awet begitu ya. Betul, umurnya lebih panjang gitu. Umurnya lebih panjang. Waduh. Kayak paket komplit sebenarnya ya gitu ya. Dan tadi sempat saya mendengar bahwa kalau di teknik metalurgi itu bukan yang ngambil dari bumi ya guys, tapi yang mengolah hasil bumi itu tadi diolah sebagaimana rupa. Jadi biar dia tuh tadi bisa kuat banget atau kuat aja atau nggak kuat kayak gitu ya Bu ya. Jadi lebih letoy apa lebih padat atau gimana. Nah, itu tuh metalurgi yang berpikir begitu ya, yang memikirkan gitu. Tadi juga laboratoriumnya juga sudah ada. Itu terpusat di Ketintang ya Bu? Atau ada di mana? Di Ketintang. Oh di Ketintang juga. Oke. Jadi tadi ada yang tanya fasilitas sudah aman. Jadi tidak usah khawatir. Terus kan tadi udah bahas ini Bu seputar teknik metalurginya gitu. Tapi ada nggak sih soft skill yang dibekalkan atau diberikan pada mahasiswanya nanti di S1 Teknik Metalurgi UNESA? Oke, untuk soft skill yang diajarkan di metalurgi UNESA ya, mungkin karena kebanyakan metalurgi itu akan berurusan dengan lapangan, maka salah satunya teman-teman harus bisa beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan ya, kemudian juga bagaimana kita berorganisasi, kemudian membuat kerjasama, kemudian bagaimana berkolaborasi dalam satu. Ya kalau kita bicara metalurgi tadi dia nggak bisa berdiri sendiri karena dia adalah sesuatu yang dibutuhkan di mesin, sesuatu yang dibutuhkan di pertambangan, sesuatu yang dibutuhkan di yang lain. Maka kolaborasi adalah sesuatu yang penting ada di metalurgi tadi. Salah satunya mungkin ya itu soft skill yang akan kita wajibkan untuk teman-teman metalurgi nanti adalah mereka wajib bisa berkolaborasi. Begitu. Oh berarti working team gitu ya? Working team kayak gitu-gitu. Oke, jadi memang sebentar. Kalau untuk prospek lulusannya berarti apakah selalu berada di pertambangan dan di perusahaan gitu? Apakah mungkin ada di dunia akademisi dan lainnya? Pasti ada di akademisi, kemudian riset itu juga pasti. Oh gitu, pakar-pakar ahli gitu ya. Atau wirausaha itu juga. Wirausaha juga ada ya. Apalagi kalau memang kita main di recycle gitu ya, metalurgi proses tapi di recycling. Contoh recycling apa? Teman-teman tahu kalau bungkus makanan banyak gitu yang memiliki aluminium di dalamnya. Aluminium itu bisa sebenarnya di recycle kembali aluminiumnya, atau sekarang HP yang menjadi limbah elektronik lah. Limbah elektronik itu ada stanum atau ada timahnya, kemudian ada emasnya, gitu, ada platinanya, itu juga bisa diambil sebenarnya. Iya, Ibu tadi spill HP, saya jadi ingat ada teman saya yang ngoleksi laptop rusak Bu. Karena ini ada emasnya, dia bilang. Iya, di RAM, di PCB, di prosesor itu ada emasnya, ada logam ada logam mulianya. dari mulai CU
sampai emas juga ada. Nah, itu nanti berarti juga- teman saya itu benar ya? Iya. ya monggo. Oh gitu ya. Jadi mereka itu teman saya itu ngoleksi laptop bekas banyak Bu, banyak sampai bertumpuk-tumpuk. Terus ini membuat apa? Mbok kilo ta ngono kan. Ngawur enggak di kilo ini. Ada emasnya. Di sebelah mana gitu. Loh, apa? Dia bilangnya bukan dinamo, apa ya? Pokoknya yang ada untayan-untayan itu ada emasnya itu. Nah, kamu emang bisa bukanya? Yang kok ono koncoku. Oke, saya nggak tahu sekarang kabarnya gimana. Mungkin semoga kamu sudah cuan ya dari laptop-laptop bekas yang kamu ambil dari teman-teman itu juga gitu. Dan itu ternyata di semua perangkat elektronik ada ya, Bu ya. Ada. Oh, itu berarti salah Banyak satu. sekali logam berharga yang bisa kita ambil sebenarnya dari dalam limbah elektronik. Gitu ya. Kalau orang yang tahu mungkin diperhitungkan begitu ya bisa. Jangan Itu dikiloin aja gitu kan. nggak cuma dikiloin bobotnya kan, orang tuh lihat fisiknya, tapi dalamnya tuh wow. Oh gitu ternyata. Ini ada yang tanya. Oh, di spam saya sampean. Apakah UNESA ada kelas karyawan? Kelas karyawan untuk S2 ada. Di beberapa jurusan kayaknya, di beberapa program studi S2 itu sudah ada sih. Nah, tapi tergantung mau ikut yang program studi apa. Dan ada yang RPL juga kan. Nah, itu tuh dicari tahu dulu ya. Di admisi.unesa.ac.id juga ada. Di official UNESA, kalau mau cek-cek bisa. RPL UNESA juga bisa. Gitu. Untuk S1, belum ada Dapin. Adanya RPL sih, RPL S1 ya. Tapi nggak semua jurusan, nggak semua prodi, karena hanya beberapa saja yang baru buka. Gitu. Doakan semoga prodinya bisa banyak yang buka lah ya RPL di UNESA gitu. Kalau tadi ada yang tanya UNESA Day itu tanggal 2 Februari di Rektorat UNESA yang ada di kampus UNESA 2 Lidah Wetan. Nanti kita juga ada ya sepertinya ada skema baru untuk UNESA On Air. Jadi stay tune aja di jam-jam UNESA On Air. Dan pastinya kita akan ngobrol seru juga sama semua prodi. Kalau ada yang ini ya, sudah ada yang mendaftar nih prodinya. Tadi sempat saya lihat kebidanan, tadi ada yang tanya kebidanan, itu sudah sempat akan on air di UNESA Day tanggal 2 Februari. Jadi tetap stay tune di TikTok UNESA On Air. Kita on air setiap hari kerja ya tapi gitu. Oke, balik lagi ke S1 Teknik Metalurgi. Nah, tadi juga ada yang tanya kan tadi sudah aku spill juga tentang beasiswa. Ya, tadi yang lebih direkomendasikan adalah akademik tapi juga memperhitungkan non akademik gitu. Terus tadi juga persyaratannya sebenarnya tuh default setting sebenarnya kalau untuk S1 teknik metalurgi sama aja seperti di program studi lainnya, tapi yang perlu dipahami untuk seluruh jurusan di teknik itu memang tidak boleh buta warna. Betul ya gitu. Nah, karena kan banyak ya berhubungan dengan warna kan banyak ya di teknik itu. Kalau takutnya salah potong kabel kayak gitu kan, atau salah memilih bahan gimana kan bingung gitu ya. Oke. Berarti tapi tidak ada tes kesehatan, tidak ada tes portofolio, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi tetap default gitu. Oke. Kalau kalau Ibu Hana sama Ibu Haura kan udah lama nih di teknik metalurgi. Sebenarnya yang dibutuhkan di bidang ini tuh lebih kemana sih Bu? Yang kayak wah ini rame nih prospek kerjanya oke nih gitu. Sebenarnya metalurgi itu sekarang kondisinya. Kalau sekarang lebih ke baterai sih. Karena lagi banyak. Kalau sekarang sih banyak yang di Sulawesi ya. Sulawesi nikel gitu. Nikel itu pertama tadi nikel. Ya. Oke. Nikel, baterai. Ya itu sih kalau yang sekarang paling banyak permintaannya untuk metalurgi itu dia ke arah sana. Tapi setahu saya sempat seliweran Bu konten baterai itu tidak bisa diolah maksudnya setelah dia tidak bisa dipakai. Iya, itu apakah itu jadi Nah limbah itu juga katanya? salah satu PR juga sih untuk orang metalurgi ya. Kalau kita bilang dia tidak bisa diolah itu tidak benar-benar tidak bisa diolah. Jadi ada sebagian dari baterai itu yang memang akhirnya belum terpikirkan lah apa solusinya ya. Tapi ada sebagian juga dari baterai itu yang harus diambil dan diurai kembali. Sebenarnya prinsipnya sama seperti kalau kita menggunakan aki.
Oh, oke. Aki itu dia pakai LED ya, PB. Pakai PB. Nah, PB itu kan dia kemudian ada aki sowak lah istilahnya. Itu aki kan bisa sowak. dicas ulang ya. Iya, Bisa betul. dicas ulang. Nah, kemudian memang lama-kelamaan memang umurnya turun kurang gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengkerok si PB-nya itu, diolah kembali, dimurnikan kembali, dipakai kembali, ditempel kembali gitu ya. Itu bisa. Begitu juga dengan lithium, baterai lah. Baterai kan sekarang yang paling banyak ya baterai lithium. Betul. Baterai lithium itu juga begitu. Mungkin kinerjanya akan berkurang, tapi bagaimana caranya kita keluarkan lithiumnya dibersihkan kembali atau dia dimurnikan kembali sampai dia bisa ke taraf seperti semula. Di repack gitu ya Bu, berarti Iya, kayak di semacam repackaging lagi gitu. Padahal itu, tapi itu tidak tidak menurunkan performa. Harus di baru gitu awal kan, Bu, ya? jadi begini, kalau misalnya memang dia akan turun performanya, kita keluarkan, kita bersihkan kembali, kita perbaiki lah ya, kita re-extract gitu ya dia akan kembali ke performa semula sebenarnya. Oke, jadi Jadi bagaimana si lithium yang tadi seharusnya dibuang itu kembali ke supply. Kembali ke jadi tidak ada yang supply. terbuang ya. Memang Jadi dia balik menjadi baterai kembali. sustainable-nya Fresh itu fresh lagi. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia ya. Ya bumi ini menangis kalau ini dibuang sia-sia, dipakai tok tapi menumpuk begitu. Terus nih Betul. apa lagi nih? Ada nggak yang tanya-tanya lagi nih seputar S1 metalurgi? Teknik metalurgi. Tadi ada yang bilang, S1 teknik metalurgi temanku kerja di Bank Mandiri. Iya, itu ya juga nggak apa-apa. ada. Saya Mana aja juga sebenarnya. nggak real, Iya. nggak linear juga. Memang seperti itu faktanya ya. Tapi kan kalau misal bisa linear kok, wah, Why not gitu kan ya. betul sekali. Dan itu prospek kerjanya sangat cemerlang sekali gitu. Dan memang kalau bisa dibilang lahan basah ya Bu ya. Ya, gitu. Lahan basah sekali ya, memang. Ya itu memang sudah banyak yang tahu. Nah, Bu, ini sudah hampir 1 jam loh kita ngobrol. Nah, mungkin bisa disampaikanlah beberapa statement untuk teman-teman adik-adik SMA yang sedang gundah gulana mau masuk kemana? Aku mau ke UNESA. Nah itu masuk aja ke sini. Oke, teman-teman kece ya. Ya, kece people. Kece people. Betul. Ya, kece people. Jadi jangan ragu untuk memilih jurusan teknik metalurgi. Insya Allah akan ada jalannya ke depan ya. Maksudnya ini akan terus berkembang si metalurgi tadi. Kami punya pun kerjasama dengan berbagai bidang. Di bidang teknik metalurgi pastinya pun prospek kerjanya cukup luas untuk Indonesia saat ini. Gitu. Jadi kalau ingin membangun Indonesia lewat logam, maka bergabunglah bersama metalurgi. Waduh, Gitu ya. cakep bener, membangun Indonesia lewat logam tuh kan, lewat teknik metalurgi UNESA. Mungkin Bu Haura ada statement yang mau disampaikan ke teman-teman? Apa ya teman-teman, buat kece people, itu tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Hana ya. Jadi nggak perlu ragu kalau misalnya teman-teman masih galau memilih betul. jurusan apa gitu kan, mungkin bisa coba bergabung dengan kami di teknik metalurgi, karena sudah di-spill juga tadi kan bahwa kami sudah punya akreditasi yang baik, nanti juga berjalan pasti kan akan semakin lebih baik gitu ya. Jadi makanya itu join aja nanti. Sudah di-spill juga bahwa dari dosen-dosennya juga sudah. Oke. Dosennya masih muda-muda tak Bu? Iya. Loh, Di ya bawah enak ini. 35 lah ya. Waduh. Di bawah 35. Gen Z masih bisa. Gen Z. Oh iya. Oh, Gen Z. Ada Gen Z nih. Dosennya Gen Z, milenial Gen Z lah ya gitu. milenial Gen Z. Berarti seru-seru ya, bisa ngopi bareng ini nanti ya sama mahasiswanya, biasanya begitu. Nah, Bu, ini saya tertarik. Saya mau tanya ke Ibu nih, ada yang galau. Kak, cara milih jurusan biar nggak salah gimana? Kalau belum tahu minat dan bakatnya. Kalau menurut Ibu Hana, Sebenarnya kalau kita bilang kita nggak tahu minat dan bakat, teman-teman pasti tahu persis ya, apa sih selama SMA yang 3 tahun itu yang paling disukai apa? Yang paling disukai apa? Ya cari yang paling deket dengan yang disukai itu apa. Nah, itu dia hintnya. oh di situ Gampangnya kayak gitu. suka dulu ya Bu ya, suka dulu. Nah itu baru tuh nanti dipertimbangkan. Kalau Bu Haura mungkin ada tuh, jangan buat adik-adik ini loh. Apa ya,
Iya, gampangnya sih seperti itu. Maksudnya Apa yang paling disukai? apa yang paling disukai gitu kan. Misalnya dari SMA lebih menonjol di biologi ya. Nanti kuliahnya jangan ngambil olahraga gitu. Maksudnya Melenceng iya, ya, gitu. gitu. Jadi ambillah yang berhubungan dengan biologi, misalnya memang kedokteran atau biologi murni. Kalau misalnya memang suka fisika ya silahkan ngambil keteknikan seperti Iya. mesin atau mungkin teknik metalurgi juga bisa. Nah, tuh itu di-spill sama Bu Haura. Jadi Bu Hana tadi udah menyampaikan bahwa apa yang paling kalian minati selama 3 tahun bersekolah di SMA itu, dan yang paling kalau misal strategis nilainya yang paling oke juga. Nah, itu juga dipertimbangkan. Kamu juga ngobrol lah sama guru-guru BK, guru-guru di sekolah. Gimana sih Bu, ini saya punya mimpi seperti ini, saya punya minat seperti ini, nilai saya seperti ini. Nah, itu dibangun ya komunikasinya. Oh iya, aku mau ngingetin juga SNBP ini kalian juga saling recheck ya antara sekolah dengan siswanya. Apakah data saya sudah masuk Bapak Ibu? Nah, biar kalian tuh tidak kehilangan kesempatan. Karena sempat tahun lalu ada beberapa sekolah yang kehilangan kesempatan SNBP itu jadi tidak bisa ikut. Kan eman ya, gitu ya. Kan itu chance gitu juga. Nah, jadi teman-teman ini juga udah yang banyak tanya nih. Aku mau PWK katanya gitu. Oke, nanti akan saya sampaikan bahwa PWK ayo on air sama kami gitu. Stay tune terus ya. Besok masih ada lagi. Besoknya lagi juga masih ada lagi, dan minggu depan ada UNESA Day. Kalau ada yang mau main-main ke UNESA, tanggal 2 Februari adalah waktu yang tepat untuk kalian datang ke sini. Nanti juga ada live streamingnya sih. Kalau misalnya kalian ada yang jauh Kak, aku nggak, ini masih belum ada di Surabaya, ya itu bisa join di live streamingnya aja, kayak gitu ya. Nah, oke, tadi pertanyaannya apa nih? Misal Tata Rias ditaruh pilihan pertama, PBSI di kedua, gimana Bu? Gak apa-apa sih, ya kan itu pilihanmu, sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kamu pengennya, aku pengennya bahasa sih, ya taruhan pertama. Kalau misal nggak mau Tata Rias ya taruhan, ya kamu tuh pengennya apa gitu. Dan nilai lagi ya. Kalau memang pengen banget masuk UNESA di SNBP, diperhitungkan nilainya gitu. Tapi kalau emang pede aja lah, aku submit aja gitu, ya monggo, enggak apa-apa. Nah, mungkin kalau ada yang mau tahu tentang prediksi nilai atau rata-rata, memang di admisi UNESA sudah ada ya, tapi tahun 2024 itu di situs resmi kami. Tapi juga ada tuh situs-situs yang tidak resmi, ya pihak ketiga begitu ya, itu tentang rata-rata UNESA, rata-rata nilai UTBK atau SNBT. Nah, itu ada rata-ratanya berapa. Tapi menurutku itu sebagai referensi aja, jangan jadikan acuan. Karena kita nggak tahu tuh tahun 2026 beneran rata-ratanya 91 atau rata-ratanya 89. Nah, kita nggak tahu. Gitu ya. Oke, baik, karena kita udah 1 jam nih di UNESA On Air kali ini bersama S1 Teknik Metalurgi UNESA. Aku ingetin lagi, S1 Teknik Metalurgi UNESA buka di 3 jalur dengan kuota 90 di SNBP, SNBT, dan SPMB. Ada sosial media yang bisa dihubungi, Bu? Oh, ada di Instagram, kita punya di S1 Metalurgi UNESA. S1 Metalurgi UNESA. Tadi aku cek sudah ada. Nah, nanti bisa di-follow. Kalau mau tanya-tanya bisa DM. Bisa DM langsung di situ. Oke. Nanti kan Kak masih kosong beneran. Iya, habis ini saya mau ngasih PR Buhan untuk mengisi aplikasi IG-nya begitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung aja DM di S1 Metalurgi UNESA di IG. Atau kalau misal mau tanya-tanya ke admin di UNESA TV juga ada. Kalau mau tahu seputar UNESA yang resmi, di official UNESA juga ada. Kami juga ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di official UNESA ataupun di UNESA TV atau KC Media by UNESA. Oke, aku Ramadhani pamit. Ada Bu Hana, ada Bu Haura, terima kasih sudah hadir di UNESA On Air. Semoga kita bisa ketemu lagi di UNESA On Air selanjutnya. Stay tune teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.